Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 terkait bab penyelesaian audit dan pelaporan opini audit. Dalam bab tersebut kita akan mempelajari yaitu pertama pengertian dan tujuan audit. Selanjutnya juga kita akan mempelajari mengenai tahapan penyelesaian audit, yaitu penjelasan dari tahapan-tahapan penyelesaian audit tersebut. Kita juga akan mempelajari struktur dari laporan audit itu sendiri, dan juga kita akan mempelajari mengenai opini auditor. Salah satu opini auditor yang kita harapkan yaitu adalah unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Dan juga kita di sini akan membahas mengenai berbagai macam opini auditor yang mungkin dapat dikeluarkan oleh auditor dalam proses pemeriksaan audit ini sendiri. Dan juga terakhir, kita akan mempelajari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi opini dari auditor itu sendiri. Dan terakhir, kita akan mempelajari studi kasus terkait materi pembelajaran yang telah diberikan pada bab ini, yaitu terkait opini auditor dan juga terkait dari penyelesaian audit dan pelaporan opini audit. Berikut penjelasan materi pada hari ini. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pemeriksaan akuntansi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi penyelesaian audit dan pelaporan opini audit. Di mana di materi ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan tujuan audit, tahapan penyelesaian audit, struktur laporan audit, opini auditor, jenis opini audit, serta faktor yang mempengaruhi opini audit. Pertama-tama, penting sekali untuk teman-teman mengetahui pengertian dan tujuan audit. Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, termasuk catatan pembukuan dan bukti pendukungnya. Proses audit ini bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Teman-teman tahu tidak, penyelesaian audit terdiri dari beberapa tahapan loh. Penyelesaian audit terdiri dari 11 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Tahap ini mencakup evaluasi bukti tahap awal, pemahaman pengendalian, uji pengendalian risiko rendah, pelaksanaan prosedur substantif tujuan audit, penilaian kelengkapan pengungkapan, serta review kewajiban kontingensi dan kejadian pasca neraca. Tahapan kedua adalah menelaah kewajiban bersyarat dan komitmen. Tahap ini mencakup 4 proses, diantaranya menelaah kewajiban bersyarat, memahami contoh kewajiban bersyarat, menelaah komitmen perusahaan, dan melakukan prosedur audit terkait kewajiban bersyarat. Tahapan berikutnya, evaluasi atas kewajiban bersyarat yang diketahui. Jika terdapat kewajiban bersyarat, auditor mengevaluasi pengakuan dan pengungkapannya. Selanjutnya, prosedur audit untuk menemukan komitmen. Auditor mencari komitmen yang belum teridentifikasi dalam audit. Tahapan kelima, permintaan keterangan ke pengacara klien. Auditor tanya jawab dengan pengacara klien untuk mengungkap klaim. Selanjutnya, tahap surat tanya jawab standar ke pengacara klien. Surat tanya jawab pengacara mencakup daftar ancaman perkara dan klaim yang terkait, permintaan komentar manajemen mengenai kemajuan, identifikasi tindakan hukum tertunda atau ancaman, serta penegasan kewajiban pengacara untuk memberitahu manajemen. Selanjutnya, tahapan menelaah peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian terbagi menjadi 2,
antaranya. Yang pertama, peristiwa yang memerlukan penyesuaian laporan keuangan, misalnya kebangkrutan pelanggan dan penyelesaian tuntutan hukum. Yang kedua, peristiwa yang memerlukan pengungkapan laporan keuangan, misalnya penurunan nilai pasar sekuritas serta penerbitan obligasi. Tahapan ke-8 adalah tahap pengujian audit. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu prosedur pengujian terintegrasi, pengujian khusus pasca neraca, dan pengujian pasca neraca lanjutan. Selanjutnya, tahap penetapan tanggal ganda. Sebelum laporan audit diterbitkan, auditor memiliki 2 pilihan diantaranya: memperluas pengujian kejadian setelah tanggal neraca atau membatasi pengujian kejadian setelah tanggal neraca. Kemudian ada tahap pengumpulan bukti akhir, terdiri dari 7 tahap utama, diantaranya prosedur analisis akhir, evaluasi asumsi kelangsungan usaha, surat representasi manajemen, kategori surat representasi, kejadian setelah tanggal neraca, informasi yang menyertai laporan keuangan, dan membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Tahap ke-11 yang merupakan tahapan akhir adalah evaluasi. Dalam proses terakhir ini, terdapat 6 tahapan diantaranya: menilai kecukupan bukti, menilai bukti pendukung opini auditor, mengungkap informasi yang relevan, telaah dokumentasi, telaah independen, dan ringkasan evaluasi bukti. Sebelum menyusun laporan audit, teman-teman perlu sekali mengetahui struktur yang terdapat dalam laporan audit. Apa saja sih strukturnya? Yang pertama ada halaman judul. Halaman ini mencantumkan nama auditor, nama entitas yang diaudit, dan periode audit yang dilaporkan. Struktur selanjutnya adalah pernyataan opini. Bagian ini menyampaikan opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan opini. Kemudian terdapat laporan manajemen. Laporan ini menjelaskan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal. Ini biasanya mencakup pernyataan tanggung jawab dari manajemen. Struktur yang keempat ada ruang lingkup audit. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup audit, termasuk metode yang digunakan dan cakupan pengujian yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, terdapat dasar opini. Bagian ini memberikan penjelasan tentang dasar yang digunakan auditor untuk memberikan opini mereka, termasuk prosedur audit yang dilakukan dan temuan signifikan. Kemudian terdapat struktur temuan dan rekomendasi. Jika ada temuan signifikan atau masalah dalam laporan keuangan, bagian ini menguraikan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Struktur yang terakhir adalah penutup. Bagian ini mencakup tanggal laporan dan tanda tangan auditor. Ini menunjukkan bahwa laporan telah diselesaikan dan diverifikasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai opini auditor. Sebenarnya kayak gimana sih opini auditor itu? Opini audit merupakan ringkasan hasil analisis laporan keuangan yang memudahkan pemahaman tanpa harus membaca laporan secara langsung. Menurut ISA atau International Standard on Auditing, opini audit adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan evaluasi dan bukti-bukti pendukung atas laporan keuangan.
Sementara itu, menurut Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, mendefinisikan opini audit sebagai pernyataan yang diberikan oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Nah, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini audit adalah hasil interpretasi auditor terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, opini ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengajuan izin usaha hingga penawaran saham. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis opini. Di sini kita akan membahas 5 jenis opini. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Jenis opini ini diberikan jika laporan keuangan disusun rapi sesuai standar akuntansi terlepas dari laba atau rugi yang tercantum. Kriterianya meliputi kelengkapan bukti audit, struktur laporan yang utuh, pemenuhan standar umum, penerapan prinsip akuntansi, dan mencantumkan opini going concern. Contoh going concern sendiri adalah saat laporan keuangan menunjukkan ketidakpastian keberlanjutan usaha, seperti penurunan kinerja, harus kas negatif, gagal bayar, atau keterlibatan dalam kasus hukum. Untuk opini yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini wajar dengan pengecualian diberikan jika auditor menemukan keberatan terhadap sebagian laporan keuangan yang tidak memengaruhi keseluruhan secara material. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan bukti audit, lingkup audit yang terbatas, atau penyimpangan prinsip akuntansi, seperti pengungkapan tidak memadai atau perubahan prinsip akuntansi. Jenis-jenis opini yang ketiga yaitu opini wajar tanpa pengecualian tambahan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Jenis opini audit satu ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan tersebut. Misalnya, saat bencana alam, terjadi korupsi internal, perusahaan dalam proses pilot, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis opini yang keempat yaitu opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Saat auditor tidak mendapatkan bukti memadai dan cukup dalam memberikan opini audit, sehingga auditor tidak menemukan kesalahan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, contoh opini audit adalah pemberian penjelasan pada hasil interpretasi bahwa terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang dilakukan oleh auditor. Untuk jenis-jenis opini yang terakhir yaitu ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Opini audit tidak wajar adalah jenis opini audit dengan interpretasi bahwa hasil pemeriksaan mengandung kesalahan penyajian dengan bukti cukup dan tepat. Kesalahan tersebut berpengaruh dalam hal lainnya. Akibatnya, opini tersebut dinyatakan tidak wajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit. Nah, di sini kita menyajikan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit. Untuk faktor yang pertama ada likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya. Dalam laporan keuangan akan tercantum total kewajiban perusahaan seperti hutang, kemudian pengeluaran dana untuk melunasinya. Yang kedua ada leverage. Leverage merupakan jumlah utang produktif suatu perusahaan. Melalui data, auditor akan memutuskan apakah pinjaman tersebut mampu membawa perusahaan semakin menguntungkan atau justru malah sebaliknya. Yang ketiga ada profitabilitas atau keuntungan. Keuntungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi opini audit karena profitabilitas menjadi indikator penting bagi auditor untuk memberikan kesimpulan akan keberhasilan suatu perusahaan. Faktor yang keempat ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh dalam penyusunan opini audit. Karena semakin besar kapasitas perusahaan, maka pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi, sehingga pemasukan dan laba juga harus meningkat. Faktor yang kelima ada opini sebelumnya. Opini sebelumnya merupakan opini audit dari tahun-tahun sebelumnya.
sehingga seringkali menjadi indikator bagi auditor dalam memberikan opini di tahun berikutnya. Nah, jika sebelumnya diberikan opini going concern, maka hal ini dapat mempengaruhi keputusan di tahun-tahun berikutnya. Faktor yang terakhir yaitu kualitas audit. Kualitas audit dapat kita lihat dari proses audit itu sendiri, termasuk pengalaman dan reputasi dari seorang auditor. Nah, hal ini dapat mempengaruhi hasil opini audit. Nah, selanjutnya ada studi kasus nih teman-teman. Perhatiin baik-baik ya situasinya. Oke, langsung aja. You adalah auditor yang sedang melakukan audit terkait sewa pada perusahaan tipu company untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Dalam audit ini, ia memeriksa buku besar klien dan menemukan ada 3 aset yang sedang disewa oleh perusahaan, yaitu ada mobil van, mesin bubut, dan oven. Sebagai bagian dari prosedur audit, You mengirimkan surat konfirmasi standar kepada para pemberi sewa untuk memastikan informasi terkait sewa tersebut. Namun, You menghadapi beberapa situasi sebagai berikut. Yang pertama, van. Mobil van dikonfirmasi diterima dari pemberi sewa van, tetapi ditemukan bahwa perusahaan telah kurang mencatat sewa sebesar $10.000. Situasi yang kedua, mesin bubut. Mesin bubut dikonfirmasi diterima dari pemberi sewa mesin bubut yang menyatakan bahwa sewa mesin tersebut baru dimulai pada 1 Januari, yang dimana ini di luar periode audit. Situasi yang ketiga ada oven. Hingga 2 hari sebelum audit lapangan selesai, You belum menerima nih konfirmasi apapun terkait sewa oven. Nah, untuk pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh You di masa depan agar surat konfirmasi diterima dan dijawab dengan cepat? Yang kedua, mengingat adanya perbedaan data pada 2 aset yaitu van dan mesin bubut, tindakan yang lebih lanjut apa sih yang harus dilakukan oleh You? Sekian pemaparan materi mengenai penyelesaian audit dan pelaporan opini audit. Semoga video ini dapat menunjang wawasan teman-teman semua ya. Thank you for watching. Bye-bye.